Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Hasan, dan pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kemunduran peradaban Islam masa Daulah Syafawi. Masa kejayaan Daulah Syafawi. Masa kekuasaan Khalifah Abbas I merupakan puncak kejayaan Daulah Syafawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh daulah lain seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya yang sebelumnya lepas direbut oleh daulah Utsmani. Dan di antara kebijakan penting yang diambil oleh Khalifah Abbas I dalam masa pemerintahannya adalah mengadakan perjanjian damai dengan daulah Utsmani. Di samping itu, Abbas I berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah-khutbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, Abbas I menyerahkan saudara sepupunya yang bernama Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Mengapa kebijakan tersebut dinilai penting? Karena seperti yang diketahui bahwa Syiah merupakan paham resmi yang dianut oleh Daulah Syafawi, dan di antara kebiasaan mayoritas kaum Syiah adalah menolak kekhalifahan sebelum Ali bin Abi Thalib. Awal kemunduran Daulah Syafawi. Setelah mangkatnya Khalifah Abbas I, Daulah Syafawi berturut-turut diperintah oleh 6 khalifah, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Hussein, Tahmasp II, dan Abbas III. Pada masa pemimpin-pemimpin tersebut, kondisi Daulah Syafawi tidak menunjukkan kemajuan atau perkembangan, tapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Kemunduran pertama terjadi pada masa Safi Mirza yang merupakan cucu dari Khalifah Abbas I. Karena dia seorang pemimpin yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar daulah. Di sisi lain, dia juga seorang pencemburu. Sifat tidak baiknya tersebut akhirnya mengakibatkan mundurnya kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh dalam pemerintahan sebelumnya. Kemudian, tampilnya khalifah-khalifah yang suka mabuk-mabukan dan bertindak kejam atau kasar kepada para pembesar daulah. Lalu, diikuti dengan pemberontakan terhadap Daulah Syafawi yang dilakukan oleh bangsa Afgan. Dan akhirnya, perebutan kekuasaan di dalam daulah itu sendiri mengakibatkan kehancuran Daulah Syafawi. Sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Daulah Syafawi. Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Berdirinya Daulah Syafawi yang bermadhab Syiah merupakan ancaman bagi Daulah Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua penguasa besar ini. Yang kedua, terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Syafawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. Khalifah Sulaiman yang pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam selama hampir 7 tahun bahkan tidak sempat menyempatkan diri dalam menangani pemerintahan. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Khalifah Abbas I ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat pasukan Qizilbash. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal kerohanian. Kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap runtuhnya ketahanan dan pertahanan Daulah Syafawi. Yang terakhir adalah seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.